Ular itu kemudian menyerang Qin dengan gesitnya. Qin yang saat itu berlari kini bergumam bahwa, apakah ini bercanda? Di pulau terpencil seperti ini ada panda purba saja sudah sangat tidak masuk akal, dan sekarang ada ular titan piton raksasa, dan mempertanyakan bahwa, besok-besok apakah Qin akan melihat dinosaurus. Dia berlari dengan sekuat tenaga, meninggalkan ular piton itu. Hingga tiba di mana, sebuah sistem kini muncul di hadapannya. Sistem itu menginformasikan bahwa, kecepatan titan piton sangat cepat, dan daya tahannya luar biasa, hampir tidak mungkin untuk lolos dari kejaran Titan Piton, tapi bukan berarti tidak ada cara apapun untuk menghadapinya. Lalu sistem itu memberikan sebuah cara agar terhindar dari kejaran Piton itu. Langkah pertama, jika benar-benar bertemu dengan Titan Piton, ingatlah untuk tidak melarikan diri, harus bersedia menerjang ke arah Titan Piton. Langkah kedua, ketika Titan Piton melihatmu dan mengarah padamu, ia pasti akan membuka mulutnya untuk menyambutmu. Pada saat ini, raih kesempatan dan lompat ke dalam mulut Titan Piton. Langkah ketiga, karena ular piton menelan makanan mentah, tidak perlu khawatir digigit sampai mati. Pada saat ini masuklah ke dalam tubuh piton. Dan, langkah keempat keluarkan pisau yang dibawa, dan serang organ dalam Titan Piton dengan liar, Titan Piton pun terbunuh. Dan setelah Qin melihat informasi itu, seketika dia syok di tempat. Dia kala itu bergumam, apakah sistem bercanda memberikan informasi tersebut? Dan di saat itu, dengan cepatnya ular itu menuju ke arah Qin yang tengah berlari menghindar. Dalam proses berlarinya, kini Qin bergumam bahwa, ular dapat mengandalkan mangsa di udara, untuk mengetahui arah pelarian mangsanya di saat tersebut, dan bahkan dapat menghitung secara akurat posisi mangsanya saat ini. Dan dia juga mengungkapkan bahwa, tidak bisa, berlari seperti ini bukan cara yang tepat. Lalu, kini Qin yang berlari pun menemukan sebuah lereng. Dan, tanpa membuang banyak waktu, sebuah kaki kini telah bersedia untuk terjun ke bawah. Setelah itu, dia merosot ke bawah lereng itu, dengan kepanikannya. Sebuah ular yang besar kini menampakkan wujudnya kala itu. Dan, di tengah ular yang mencari Qin, kini Qin terdiam dalam lereng itu. Dia bergumam bahwa, untungnya, ada lereng, dan ular itu sementara tidak dapat melihatku. Sebuah ular dengan wajah seram kini telah melewati Qin kala itu, namun Qin yang berada di bawahnya, kini hanya mencoba tenang, dan bergumam bahwa, sayang sekali, panah beracun sudah habis digunakan tadi malam, tapi kurasa panah beracun tidak mempan untuk kulit si dodol, dan menurutnya pasti juga tidak mempan untuk tubuh sebesar ini. Dalam kepanikan yang dia rasakan tak luput dia bergumam bahwa, apakah harus mencoba cara dalam ensiklopedia menjinakkan hewan. Menurutnya, secara teori, jika benar-benar ingin diterapkan, tidak ada peluang keberhasilan. Dia merasakan kerumitan yang dia rasakan kala itu, wajah penuh keringat membanjirinya, dan dia mengungkapkan bahwa, jangankan hal lain, untuk dapat melompat ke mulut Titan Piton secara akurat saja, tingkat keberhasilannya sudah di bawah 1/1000. Jika benar-benar melakukannya, tidak ada bedanya dengan cari mati. Dan tanpa disadari setelah pemikiran dan gumaman yang Qin rasakan, kini sosok ular itu nampaknya telah mengendus bau yang Qin keluarkan. Sebuah tangan dengan pisau, dan rebung yang dia pegang. Kini dia bergumam bahwa, terpaksa Qin harus nekat. Dan, tiba-tiba dia meninggalkan rebung, dan melompat menuju ular itu. Tak luput dia menjelaskan bahwa, dengan ukuran Titan Piton, jantungnya harus sekitar 3 meter dari Titan Piton. Sebuah tusukan kini telah dilancarkan dengan sebuah pisau di genggamannya. Ular itu pun kini hanya meronta-ronta atas sakit yang dia rasakan. Dan Qin yang kala itu berusaha pun bergumam bahwa, sudah tertusuk tapi masih begitu aktif dan bertenaga. Dalam ronta-meronta sang ular yang tertusuk, Qin berpegang erat pada tubuhnya dan mengungkapkan bahwa, apakah karena pisau ini terlalu pendek, jadi belum melukai jantungnya. Namun, sesaat setelah pergulatan, kini ular itu berhenti yang disadari oleh Qin kala itu. Dan, di saat ular itu berhenti sebentar, kini Qin mulai menjelaskan bahwa, kalau berada di sini, meskipun Titan Piton bisa mencium aromanya, namun seharusnya tidak bisa menemukannya. Dan, sesaat setelah berhenti, kini ular itu melaju dengan perlahan. Dan Qin yang menunggang ular itu bergumam bahwa, untuk istirahat dulu sebentar, dan nanti baru pikirkan cara lain.
Hingga kini, 1 jam kemudian, Qin yang telah menunggang ular itu selama 1 jam lamanya. Kini dia bergumam bahwa, dia hanya punya sebilah pisau, akan tidak realistis untuk membunuh Titan Piton ini, dan yang bisa dilakukan hanyalah cara untuk melarikan diri. Meskipun, Titan Piton mengikuti aromanya begitu lama, tetapi tidak menemukannya, pada akhirnya, dia akan menoleh pergi, kurasa dia seharusnya sudah menyerah dan melepaskan Qin sebagai mangsanya. Sembari memikirkan sesuatu, Qin mulai menjelaskan bahwa, secara teori, asalkan gerakanku tidak terlalu banyak saat melarikan diri, aku pasti bisa menyelinap pergi, tapi bagaimanapun ini hanya teori, bukan kenyataan, untuk itu aku harus siap-siap jika ketahuan oleh Titan Piton. Hingga tiba suatu saat di mana, Qin mencium bau yang menurutnya itu bau sekali. Dan, di saat menunggangi ular itu, kini Qin melihat tumpukan kotoran yang banyak, dalam dirinya kini bergumam bahwa, babi hutan akan buang air secara teratur di tengah wilayah tempat tinggalnya. Namun, tidak ada babi di sekitar sini, mungkin mereka sudah menyadari bau Titan Piton dan melarikan diri lebih awal. Dan tak lama waktu berselang, kini Qin terkejut akan adanya percepatan dari ular yang melaju dengan cepatnya. Kini Qin memegang erat punggung ular itu dan mempertanyakan, mengapa tiba-tiba ular itu menambah kecepatan. Dan, setelahnya kini Qin mulai terkejut setelah menyadari sesuatu. Dia terkejut ketika dia melihat babi hutan yang kini berjalan. Dan pada saat itu juga, piton itu perlahan mendekat kepada babi itu. Lalu, dengan cepat ular itu memangsa babi hutan itu. Hingga kini saat ular itu teralihkan, Qin bergegas melompat dari ular itu, dia bergumam bahwa, tak disangka dia sudah merasakan keberadaan babi hutan ini dari jarak beberapa ratus meter. Dan berpendapat bahwa, kemampuan Titan Piton ini untuk mencari mangsa sungguh mengerikan. Dia kemudian berlari dengan cepat meninggalkan ular dan babi itu, dia juga bergumam bahwa, pas sekali, saat perhatian Titan Piton berada pada babi hutan, dia bisa mengambil kesempatan untuk kabur. Dan setelah itu, babi hutan kemudian digigit oleh Piton. Dan dilemparkanlah babi itu ke udara, dalam pelemparan itu Qin telah mengetahui bahwa, ternyata bekas luka pada kulit babi hutan yang sebelumnya, disebabkan oleh gigitan Titan Piton, dan ini juga yang menjadi penyebab babi hutan membuat kerusuhan. Babi yang terlempar kini telah dililit dengan erat oleh Piton itu. Hingga Qin yang melihat ular yang akan memangsa babi itu mulai bergumam bahwa, pertempurannya berakhir lebih cepat dari yang kubayangkan. Dan setelah itu, sebuah lumpur tak menjadi halangan untuk melangkah. Hingga kini dia terjatuh dalam gumpalan lumpur itu. Dia juga bergumam bahwa, kalau jauhnya mencapai 1 kilometer, seharusnya sudah melebihi jangkauan yang dapat dideteksi oleh Titan Piton. Dan dia bangkit kala itu dan bergumam bahwa, tapi setelah malam tiba, mungkin ada bahaya lain. Dan menurutnya jika keadaannya saat ini, jika dia bertemu dengan binatang lain, dia akan seperti ikan di talenan yang bebas dibantai oleh binatang buas. Badan lemas kini dia rasakan, namun dia harus mencari tempat untuk bersembunyi. Hingga kini siang telah berganti sore. Lalu, dia yang kini terdesak pun mulai melihat sistem dan bergumam bahwa, semoga ada dalam sistem yang dapat mengubah situasi saat ini. Hadiah dalam prize pool telah berubah. Namun, poin yang kumiliki sekarang masih jauh dari cukup untuk membeli talent apapun. Semoga ada sesuatu yang bagus dalam papan undian, meskipun hanya kartu pengalaman, mungkin saja bisa berguna untukku. Dan kini diperlihatkan, sebuah sistem dengan Qin yang menjelaskan bahwa, Tousan Miles Horse ini seharusnya adalah talent untuk meningkatkan daya tahan. Lalu, setelah membaca itu dengan penuh harapan dia mulai memperhatikan sistem, dan bergumam bahwa, kalau mendapatkan prize pool yang kosong berarti lucky poinku akan habis sia-sia. Tetapi jika mendapatkan Tousan Miles Horse, aku dapat lanjut menggunakan Swift Cheetah Talent, lalu meninggalkan hutan bambu ini. Dan kini sebuah lucky spin telah dia pencet kala itu. Sebuah harapan akan berbagai harapan pun kini telah bergema pada Qin saat itu. Dan, kini telah sampai di mana sistem memberikan sebuah informasi bahwa, selamat, Anda mendapatkan Slave Beast Seal. Harapan yang Qin bayangkan tak sesuai dengan realita, kini dia hanya membatu di saat melihat itu, dia bergumam bahwa, apa gunanya memberiku Slave Beast Seal di saat seperti ini. Dan setelah itu, kini sistem kembali menginformasikan bahwa, host berhasil menerima Slave Beast Seal.
Dan setelah penerimaan itu, dia mendengar sebuah suara dari kejauhan, dia bergumam bahwa, babi hutan sedang bersiap untuk kembali ke sarang, semoga mereka tidak menemukanku, jika tidak nyawaku akan benar-benar selesai. Namun di kala itu semua, kini gerombolan babi hutan telah menyadari Qin kala itu, dia juga menanyakan apakah mulutnya memiliki kekuatan sakti. Raut wajahnya kini nampak tertekan akan hal yang dia hadapi kala itu. Dia juga mengungkapkan bahwa, seharusnya mereka tidak bisa menemukannya. Namun sebuah babi kini telah terhasut oleh kemarahan dalam dirinya. Babi itu kemudian mendekati Qin, dan saat itu juga dia mulai bergumam bahwa, terpaksa dia menggunakan jurus lama. Hingga, tanpa diduga kini Qin mengeluarkan sebuah suara yang amat kencangnya di hadapan babi itu. Namun, ternyata tak sesuai harapan, jurus yang dia gunakan tak berguna di hadapan babi itu, dan hanya menyulut amarah akan babi itu. Dia kemudian berlari dengan sisa kekuatan yang dia miliki, tak luput juga mengungkapkan bahwa, lututnya panas sekali. Dan menanyakan apakah ini akibat dari terlalu sering menggunakan talent. Dia berlari dan terus berlari, dan di tengah dia berlari dia bergumam bahwa, kalau terus begini, dia khawatir sebelum badannya kehabisan tenaga, kakinya sudah duluan cacat. Wajah kepanikan dengan memikirkan sebuah cara, kini dia mencari sesuatu kala itu, dia menjelaskan bahwa, kalau dia tak salah ingat, harusnya ada di arah sini. Dan setelah pencariannya, kini dia telah menemukan sebuah kotoran yang dia lihat saat menunggang ular piton itu. Tanpa memperdulikan kotoran babi, kini dia melesat menuju gumpalan kotoran babi itu sambil menutup hidung. Dia meloncat memasuki kotoran itu. Lalu, dia menahan dengan segenap kekuatan akan bau yang dia rasakan. Hingga kini gerombolan babi itu berhenti untuk mengejar Qin. Qin yang saat itu masuk ke dalam kotoran babi dan melihat gerombolan tersebut kini mulai bergumam bahwa, babi hutan hampir seperti buta di malam hari, jadi sepenuhnya mengandalkan bau untuk bertindak, dan sekarang dia berada di tumpukan kotoran, tertutup, dan selama dia tidak bersuara, mungkin seharusnya tidak akan ketahuan. Lalu segerombolan babi yang kini telah berhenti di kotorannya sendiri pun mulai mencari Qin. Lalu, dia yang melihat itu kini menahan bau dari kotoran dengan sekuat tenaga. Namun, kini seekor babi itu malahan beristirahat di samping kotoran yang dibuat Qin bersembunyi. Dan pada saat itu pula dia merasa bahwa untung saja tidak ketahuan, tapi tak disangka, babi-babi itu tidur di sini, dan sepertinya dia terpaksa berdiam di sini dulu. Waktu berlalu, hingga kini Qin dibuat agak kesal kala itu. Qin yang kini di dalam kotoran pun bergumam bahwa, panas sekali di tumpukan kotoran ini, apa karena mikroorganisme menguraikan panas dari kotoran, dan menjelaskan bahwa, karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses pernafasan, dan juga sepertinya berkumpul di tumpukan kotoran ini, sehingga menghalangi distribusi panas. Dia yang menahan hal itu dengan sekuat tenaga kini menjelaskan bahwa, rasanya seperti ditutupi selimut besar di musim panas. Kalau terus begini, aku akan dehidrasi, tangan dan kakinya juga sepertinya sudah kebas, tidak berasa lagi. Dan dia berinisiatif harus membuat otaknya bekerja, agar dia bisa tetap sadar. Jika dia pingsan di sini, dan mengungkapkan bahwa dia benar-benar akan berakhir. Malam yang dingin kini Qin disibukkan dengan Qin yang tengah bertahan. Dan, dalam kesendirian dia bergumam bahwa, sepertinya para babi hutan ini tidak akan pergi dari sini sebelum fajar, artinya, aku harus tinggal di tumpukan kotoran ini sepanjang malam. Dan untungnya, baunya benar-benar tertutup oleh tumpukan kotoran ini, jadi dia tidak perlu khawatir oleh para babi hutan. Apalagi di sini wilayahnya babi hutan, aku tak perlu khawatir diserang oleh hewan liar lainnya, bisa dikatakan bahwa tempat ini tempat yang relatif aman. Dia yang dengan sabar menunggu dalam kotoran, kini menjelaskan bahwa, setelah istirahat begitu lama, kekuatan fisiknya cukup untuk mengaktifkan talent untuk pergi dari sini. Dan sekarang yang dikhawatirkan hanya satu, yaitu Titan Piton. Dan dijelaskan oleh Qin bahwa, ular memiliki sifat diurnal, aktif di siang hari, nokturnal aktif di malam hari, dan krepuskular aktif saat remang-remang, fajar atau senja, dilihat dari saat aku bertemu dengan Titan Piton mungkin diurnal atau krepuskular. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan bertemu Titan Piton, sebaiknya aku melarikan diri dari sini pada saat matahari mulai terbit dan langit masih gelap. Hingga Qin yang kini terlarut dalam pemikiran,
muncullah sebuah api dalam kegelapan malam. Sebuah suara kini telah memanggil namanya, dan sebuah suara tersebut ditanggapi oleh terkejutnya Qin. Dan tiba saatnya kini dia merasa agak gelisah dan bergumam bahwa, apakah dia mulai mengalami halusinasi pendengaran, dan bisa-bisanya dia mendengar suara Ririn, dan menurut Qin ini tidak mungkin. Di malam yang gelap seperti ini, pasti bisa membedakan arah dengan jelas. Jangankan menemukan tempat ini, bisa datang ke hutan bambu saja sudah cukup beruntung, dan mempertanyakan bagaimana mungkin bisa mencari sampai ke sini. Namun, sebuah raut wajah kini benar-benar dibuat terkejut. Yang dimana kini Qin melihat Ririn yang menunggangi dodol dengan sebuah obor di tangan. Kini Ririn berteriak dikala dia mengatakan bahwa, Qin berada dirimu berada di mana? Ririn yang mencari kini dia juga terkejut dibuatnya. Yang dimana dia melihat Qin yang kini tengah berada dalam kotoran babi. Dia juga mengatakan bahwa, itu adalah kelompok babi hutan, dan dia telah menemukan Qin. Dan setelah menyadari itu kini Dodol dan Ririn yang memegang obor dan kapak, kini mulai melakukan perlawanan dengan berani pada kawan babi itu. Hingga babi-babi itu terbangun dikala mendengar sebuah ungkapan penyerangan yang dilakukan Ririn dan Dodol. Yang dimana saat kejadian itu Qin bergumam bahwa, apakah ini tidak sedang bermimpi? Ririn yang lemah lembut itu bisa-bisanya. Tapi belum sempat menyelesaikan gumamnya, kini Qin dan Ririn pun telah bertemu dengan babi hutan yang kini telah melarikan diri. Lalu, kini Ririn yang telah bertemu menanyakan akan keadaan Qin apakah Qin baik-baik saja. Qin pun membalas pertanyaan itu dan mengungkapkan bahwa, berkat Ririn, dia tidak apa-apa. Lalu, setelah itu dengan sebuah tawa dia mengungkapkan bahwa, tapi sekarang badannya kotor, dan menyuruh Ririn agar sebaiknya jangan mendekat. Dikala dia mau beranjak keluar, kini sebuah kaki terlihat lemas, dan di tengah itu dia bergumam bahwa, akibat tidak bergerak untuk waktu yang lama, sekarang badanku kaku, tidak bertenaga. Lalu, Qin yang ingin terjatuh kini ditangkap oleh Qin saat itu juga, Ririn yang menghiraukan Qin yang bau akan kotoran pun menyuruh Qin untuk berhati-hati. Lalu, Ririn yang merasa malu kala itu, Qin mulai mengatakan bahwa, dia meminta maaf, karena kemarin malam dia tidak makan malam, dia juga mengungkapkan bahwa, kepalanya agak pusing karena kelaparan. Namun, Ririn yang wajahnya merah kini menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa, akan berbahaya setelah malam tiba, dan kita harus pergi segera dari sini. Setelah itu, Ririn yang mengelus kepala Dodol kini mulai mengatakan bahwa, meskipun dia tahu sekarang badannya penuh luka. Tapi dia mohon untuk Dodol bertahan sebentar, dan nanti setelah pulang, dia akan membiarkan Dodol beristirahat dengan baik. Waktu berlalu, kini Dodol mulai bergerak. Dalam bergeraknya, nampak kini Qin dan Ririn menunggangi Dodol pada malam itu. Lalu, mereka yang tengah menunggang Dodol, kini Ririn menyuruh Qin untuk memeluk Ririn dengan erat, dan berhati-hati jangan sampai Qin jatuh. Raut wajah mereka pun kini mulai memerah dengan Qin yang menyetujui hal itu. Hingga Qin yang kini memeluk Ririn dengan erat mulai bergumam bahwa, kain yang disonek ini, pasti dia persiapkan untuk digunakan sebagai kain kasa. Dan kini Qin yang melihat wajah Ririn pun mengungkapkan bahwa, dia sepertinya, perlu kembali mengenal Ririn dari awal lagi.